Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadania dengan NIM 24101163200027. Di sini saya akan menceritakan pengalaman yang berkesan bagi saya, yaitu pada tahun 2025 kemarin di bulan Juli, perpindahan menuju Agustus, jadi tanggal 31 Juli itu saya pertama kalinya diperbolehkan orang tua saya bepergian jauh, perjalanan jauh. Dan untuk pertama kalinya juga saya menginjakan kaki di gunung dengan ketinggian 1325 mdpl. Itu menjadi pengalaman yang sangat berkesan bagi saya, karena dari perjalanan yang panjang itu selama 2 hari itu saya mendapatkan banyak sekali pelajaran entah dalam hidup maupun dalam mendaki di kesempatan yang akan datang. Nah, karena dari pengalaman itu juga membuka jalur-jalur saya untuk menuju ke gunung yang lain. Maksudnya karena pengalaman itu saya jadi diperbolehkan atau dipercaya orang tua saya untuk mendaki gunung-gunung yang lain sampai hari ini. Itu pertama kalinya saya diperbolehkan berkemah di gunung besar yang jauh letaknya dari kota Banjarmasin. Jadi perjalanan dari Banjarmasin menuju ke Gunung Hauk itu sekitar 6 jam perjalanan, karena saya juga banyak beristirahat dengan teman saya di jalan. Kami berangkat sekitar pukul 5 pagi dan sampai sekitar pukul 12 siang, karena mampir-mampir juga untuk sholat dan lain-lain. Dan itu saya hanya berdua dengan teman saya, perempuan lagi. Di situ kami sangat bersemangat, saya dan teman saya sangat bersemangat, karena itu hari yang sangat kami nantikan. Jadi kami berangkat sekitar pukul 12:30. Kami melanjutkan perjalanan dari base camp atau kaki gunung, tetapi belum sampai setengah jalan pun kami mengeluh, karena kesalahan pertama kami di sana, kami kurang persiapan dan kurang mencari informasi bagaimana sih Gunung Hauk ini dan di mana letak posnya serta letak mata airnya di mana. Kami kurang informasi. Jadi belum sampai pertengahan jalan kami sudah merasa kelelahan sekali dan merasa ingin kembali ke bawah. Jadi saya berkata ke teman saya, namanya Khairia, saya ngomong, ya kita bulik aja kada sih, dari tadi kita kada tetamu pos 1-nya di mana, pos 2-nya di mana, dari tadi kada jelas jalurnya, kata saya seperti itu. Terus kata teman saya, iya nah bulik aja kah yo, tapi sudah setengah jalan. Nah, jadi kami merasa itu tuh saya merasa kayak sayang sih kalau bulik, kata saya begitu, karena perjalanan pun sekitar 6 jam dari Banjarmasin, dan udah walaupun belum setengah perjalanan itu sudah dalam seperempat perjalanan seperti itu. Kayak saya bilang, kalau kita bulik sayang benar, kita sudah membuang waktu, tenaga, bensin dan duit, kata saya seperti itu. Terus ya udahlah, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan walau kondisinya saat itu menangis itu karena untuk pertama kalinya jauh dari rumah dan takut, karena kami cuma berdua. Itu kami sangat nekat sih waktu itu. Kami menangis karena rindu orang rumah, dan kayak saya ngomong ke teman saya kayak, kita nih bapak sih naik gunung, menjadi rumah nyaman berabah nonton TV makan, bapak ke gunung, kata saya seperti itu. Dan teman saya pun setuju, tetapi itu hanya pemikiran sesaat. Setelah itu kami berusaha bersemangat lagi melanjutkan perjalanan. Sampai di pertengahan perjalanan kami menemukan sumber mata air. Nah, untuk mengambil ke sumber mata air itu membutuhkan turun dari
turunan ke bawah itu sekitar 200 meter kayak sepertinya. Nah, karena kami membawa carrier kan, tas besar, tas gunung, untuk turun ke bawah itu harus meninggalkan barang-barang dulu. Sementara kalau barang-barang ditinggalkan, kami takut barang-barangnya itu hilang, walaupun di situ kondisinya masih hanya ada kami. Cuman karena itu barang-barang sewaan sebagian, jadi kami ragu untuk meninggalkan barang-barangnya di situ. Jadi saya berpikir kayak seperti, saya ngomong ke teman saya, ya kamu aja sekadar sih yang turun atau aku gin yang turun, jadi kamu nunggu barang di atas. Nah, kami sempat berpikir seperti itu, tetapi karena ini pengalaman pertama kami ke gunung yang besar dan jauh dari rumah, kami takut meninggalkan satu sama lain, itu takut karena ingin menghindari hal-hal yang tidak ingin terjadi seperti itu. Kalau saya yang turun ke bawah, teman saya sendirian di atas dan saya pun sendirian di bawah. Kami sama-sama takut. Kalau kami turun berdua dan tas ditinggal, takut barangnya yang hilang. Tapi kalau turun berdua bawa tas itu sangat repot sekali karena turunannya itu sangat curam, bisa-bisa tergelincir seperti itu. Akhirnya dengan nekat kami itu melanjutkan perjalanan dengan air minum yang sisa 2 botol tadi. Selama dalam perjalanan saya banyak sekali konflik batin dengan teman saya itu, bukan konflik mulut secara langsung, tetapi kayak kalau dalam bahasa Banjar itu merajuk gitu. Nah, jadi saya tuh bete, ngambek, kesel ke teman saya karena persiapan dia itu kurang kemarin itu. Jadi kami di situ banyak sekali selisih paham. Saya masih kuat jalan, dia minta istirahat terus-terus, baru 5 langkah dia minta istirahat lagi, sehingga membuat saya, aduh, ini kapan sampainya ke puncak. Sementara estimasi kami sampai ke puncak itu perkiraan jam 6 sebelum matahari terbenam, karena kami juga tidak ingin kemalaman di jalur pendakian, menghindari hal-hal yang tidak ingin, ya menghindari hal-hal yang seperti itulah. Sudah sering sekali banyak istirahat dan sampai makan di dalam perjalanan itu, saya sudah memberikan teman saya itu banyak istirahat, makan, minum dan lain-lain. Saya pikir akan melanjutkan perjalanan dengan lancar sampai ke puncak karena posisinya itu sudah di pos 8 atau 9. Jadi setelah itu harusnya sampai puncak, tetapi karena dia yang sering istirahat sehingga kami, estimasi perjalanan kami itu tidak sesuai dengan rencana kami sebelumnya. Jadi sekitar pukul 6:30 itu kami masih di perjalanan, belum sampai puncak. Di situ kondisinya kami sangat kalut, saya kalut, dia kecapean, saya kalut, saya pusing juga. Akhirnya kami diam satu sama lain kayak orang berantem. Nah, saya meyakinkan teman saya itu kayak, ya ini dikit lagi puncak, ayo sedikit lagi, semangat semangat, kata saya seperti itu. Teman saya gak bisa berbicara lagi karena mukanya itu sudah pucat sekali. Sementara kami itu tertipu oleh jalur pendakian. Saya pikir sudah sampai puncak, ternyata belum. Karena sudah banyak tertipu oleh jalur pendakian yang saya pikir itu sudah sampai puncak, akhirnya saya memutuskan untuk berkemah saja. Sebelum sampai di puncak, berkemah di situ saja, subuhnya baru kita ke puncak, kata saya ngomong ke teman saya seperti itu. Karena saya melihat teman saya sudah kelelahan sekali. Akhirnya kita berkemah di situ. Namun masalahnya karena ini pertama kalinya kami juga, seperti yang saya bilang, seperti yang saya katakan, kami kurang sekali persiapan. Itu kami membangun tenda pun ala kadarnya sekali, kayak yang penting ada tempat berteduh, seperti itu, bukan tenda yang kokoh. Tetapi setelah beristirahat, cuacanya itu mau hujan, anginnya kencang sekali dan guntur petir di mana-mana. Kami merasa takut karena di situ posisinya kami hanya berdua, jadi kami ketakutan sekali. Akhirnya kami menghubungi pihak pengelola gunungnya, kayak seperti ditelepon lah oleh teman saya kayak, Pak, ini kami belum sampai puncak,
karena setiap beberapa jam itu selalu ditanya oleh pihak gunung. Untungnya ada sinyal, jadi selalu ditanya seperti kalian udah di mana, udah di pos berapa, udah di puncak, karena komunikasi dua arah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya kami menelpon pihak gunung, kami belum sampai, karena saya jelaskan karena teman saya kelelahan pak, kata saya gitu. Boleh tidak ini kami menyewa pemandu gunung. Ternyata kalau sudah malam itu tidak ada lagi, jadi kami merasa sangat panik. Terus saya itu teringat ada 2 orang laki-laki yang sebelumnya itu mendahului kami, sudah duluan jalannya. Saya tanya ke pihak pengelolanya, pak, itu ada 2 orang laki-laki yang tadi duluan sesudah kami, apakah mereka itu udah di puncak? Terus kata bapaknya itu udah, terus bapaknya itu minta tolong sama mereka buat menjemput kami. Ternyata dari puncak ke tempat perkemahan kami itu tidak sampai 5 menit. Di situ saya dengan teman saya itu ketawa banget, kayak saya bilang, wah ya kada sampai 5 menit, jika tahu kita tarusakan aja, kata saya kayak seperti itu. Terus kata teman saya, jika tahu kayak itu ditarusakan, kata teman saya. Nah waktu itu saya tuh ingin mengecek sebelum mendirikan tenda, saya ingin mengecek ini puncaknya masih jauh atau gimana. Kalau masih dekat kita teruskan perjalanan. Tapi kondisinya teman saya itu pucat sekali dan saya tidak berani meninggalkan dia sendirian dalam keadaan maghrib. Akhirnya saya memutuskan berkemah sampai saya tidak tahu bahwa 5 menit lagi pun sampai puncak. Jadi akhirnya kami ditolong oleh 2 orang laki-laki tadi sampai puncak dan dibangunkan tendanya sekokoh mungkin. Jadi di situ menjadi pelajaran sekali bagi saya untuk kedepannya, menjadi agar lebih bersiapan yang lebih matang. Dan saya sama teman saya pun saling meminta maaf karena di dalam jalur pendakian banyak cekcok, banyak istirahat dan lain-lain. Dan itu menjadi pengalaman yang sangat berkesan bagi saya karena membuat diri saya lebih baik lagi ke depannya, bukan hanya dalam segi pendakian tetapi juga dalam kehidupan, lebih saling memahami, seperti itu. Sepertinya hanya itu yang bisa saya ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.